2 rahasia sukses. Sahabat, banyak orang menyebut kata bahagia sebagai tujuan hidupnya. Hampir setiap tahun orang akan menuliskan kata itu dalam daftar outcome maupun resolusi tahunan yang hendak dicapainya. Berhasilkah? Sebagian bisa meraihnya, sebagian lagi jauh api dari panggang alias gagal mendapatkannya. Lalu, bagaimana caranya supaya di tahun ini kita bisa benar-benar bahagia? Ada 2 opsi yang dapat Anda lakukan untuk memastikan bahwa tahun ini akan menyenangkan. Pilihan ini memiliki konsep yang cukup sederhana, namun tidak mudah dilakukan. Semuanya ada di dalam diri Anda, dalam cara berpikir Anda, dan ini berkaitan dengan sikap serta niat Anda. Sikap bersyukur atau gratitude. Sebagai pengguna media sosial, tentu Anda sering mendapat pesan-pesan positif seperti tetap semangat, jangan lupa bahagia, jangan lupa bersyukur, dan sebagainya. Pertanyaannya, sikap bersyukur itu persisnya seperti apa sih? Studi menunjukkan bahwa orang yang paling bahagia dan paling sukses di dunia adalah mereka yang secara konsisten menjalani hidup mereka dengan penuh rasa syukur. Kalau Anda pernah mendengar kisah inspiratif tentang air di gelas, maka orang-orang yang bersyukur akan melihat gelas mereka setengah penuh, bukan setengah kosong. Mari kita ambil contoh. Alam dan Marco sama-sama bekerja sebagai petugas pemadam kebakaran. Sama-sama sudah menikah dan punya anak. Kemiripan keduanya berhenti hanya sampai di sini, karena kehidupan mereka bak siang dan malam jauh berbeda. Alam seolah selalu hidup dalam limpahan kegembiraan dan kesuksesan, sedangkan kehidupan Marco sepertinya selalu diliputi kesusahan. Di mana letak perbedaannya? Alam adalah pribadi yang sangat optimistis, yang selalu melihat kebaikan dalam segala hal, dan selalu bersyukur atas apa yang diberikan kepadanya. Dia bersyukur atas pekerjaan, kesehatan, keluarga, dan teman-teman yang dimilikinya hingga saat ini. Ketika kesulitan muncul, dengan pikiran terbuka dia menghadapinya secara langsung. Bahkan dia bersyukur atas kesempatan yang dinilainya bisa dijadikan wahana untuk belajar dan membantu orang lain itu. Dia percaya bahwa secara spiritual dia sedang dibimbing untuk menerima tantangan sebagai kesempatan belajar, berbagi, dan melayani sesama. Imbas dari keterbukaan dan kepeduliannya, orang-orang menaruh respek dan mempercayainya, sehingga bisnis sampingan yang ditekuninya juga mendapat kepercayaan dari orang-orang di sekitarnya. Tentu saja hal ini menciptakan tambahan penghasilan bagi keluarganya. Selain karena kewajiban secara finansial, dia bekerja karena menyukai pekerjaannya dan gembira menjalaninya. Sedangkan Marco adalah orang yang terus-menerus mengeluh. Semua hal dianggapnya kurang baik atau kurang memuaskan baginya. Dia senang mencari kambing hitam atas keadaannya, tidak bertanggung jawab atas perasaannya sendiri, dan tidak memiliki keyakinan bahwa dia sedang dibimbing secara spiritual. Dia merasa hari-harinya penuh dengan penderitaan dan kesialan sepanjang waktu. Akibat stres yang ditimbulkan oleh pemikiran negatifnya, ia menjadi sering sakit-sakitan. Bukan hanya itu, kehidupan keluarganya pun mengalami banyak masalah. Alih-alih menikmati pekerjaannya, setiap kali berangkat kerja, ia bersungut-sungut. Semua terasa berat baginya. Niat untuk belajar atau intent to learn. Sesungguhnya alam memberikan kebebasan kepada kita untuk memilih niat. Memilih apa yang paling penting bagi kita pada waktu atau situasi tertentu. Berkaitan dengan niat, ada 2 opsi yang bisa kita pilih, yaitu: pertama, niat untuk belajar dengan bimbingan spiritual tentang apa hal yang paling kita sukai dan orang lain sukai. Kedua, niat untuk melindungi diri dari rasa sakit karena penolakan, pain of rejection, pengabaian, keterikatan, atau kegagalan melalui beberapa bentuk perilaku pengendalian. Apapun pilihan kita, hal itu akan menentukan pengalaman kita selanjutnya. Mari kita cermati kisah Henny dan Asti berikut. Henny dan Asti sama-sama telah menikah dan memiliki anak. Kedua wanita itu bekerja sebagai perawat. Mereka berdua memiliki tantangan hidup yang sama, baik dalam pekerjaan maupun keluarga. Namun, kalau Anda melihat Henny lebih jauh, Anda akan berpikir bahwa dia seolah tidak peduli dengan dunia.
Henny menerima semua tantangan hidup dengan kesadaran yang kuat bahwa dia sedang dalam perjalanan spiritual jiwa, sebuah perjalanan belajar untuk menjadi orang yang penuh belas asih, baik pada dirinya sendiri maupun pada orang lain. Dia menerima tanggung jawab atas perasaan dan perilakunya sendiri, dan terbuka untuk belajar banyak hal dari orang lain ketika terjadi konflik. Alih-alih menghindar, dia menyambut konflik sebagai kesempatan untuk belajar tentang dirinya sendiri dan juga belajar untuk menjadi juru damai bagi lingkungannya. Karena sikapnya ini, Henny merasakan banyak kedamaian dan kegembiraan dalam hidupnya. Di sisi yang lain, Asti merasakan hal sebaliknya. Ia merasa terkunci dalam perjalanan kendali duniawi. Alih-alih belajar dari konflik, ia justru menghindarinya dengan bersikap pasrah, menyerah, atau memberikan respon marah untuk mengendalikan hasilnya. Boro-boro mengambil tanggung jawab atas perasaannya sendiri, dia malah mencari kompensasi dengan makan dan minum berlebihan. Pendek kata, pengendalian adalah majikannya. Asti sering merasa cemas dan depresi karena niatnya untuk melindungi diri malah menjadi bumerang baginya. Kini ia terpaksa menjalani pengobatan atau terapi untuk mengatasi kecemasan dan depresi yang dideritanya. Dari kedua kisah tadi, kita dapat melihat bahwa bukan keadaan hidup yang membuat Alam dan Henny mendapat lebih banyak kedamaian dan kegembiraan dibandingkan Asti dan Marco. Alam dan Henny lebih memilih sikap untuk bersyukur dan niat untuk belajar daripada mengeluh dan berlindung dari semua kesulitan. Keputusan itulah yang membuat perbedaan di antara mereka. Nah, sahabat, jadikanlah tahun ini sebagai tahun terbaik dalam hidup Anda dengan mengamalkan dua pilihan ini: bersyukur atau gratitude dan niat untuk belajar atau intent to learn atas semua hal yang terjadi dalam hidup Anda, pahit maupun manis.